Second night I've dreamt about you, babe. I don't know how I should tell you, babe, that lately I get lost thinking about you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selalu jaga kesehatan dan tetap memperkaya ilmu pengetahuan. Silahkan simak video ini hingga selesai agar mendapatkan pengetahuan secara utuh. Di video kali ini akan kita bahas tentang konsep dasar sistem. Sebelum memulai untuk membahas materi ini, mari kita bersama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya kita bicara tentang klasifikasi sistem. Di klasifikasi sistem ini ada dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sistem abstrak dan sistem fisik. Apa itu sistem abstrak? Jadi sistem berisi gagasan atau konsep-konsep, dengan kata lain sistem yang komponennya tidak dapat dilihat dan atau dijamah oleh tangan manusia. Apa contohnya? Contohnya adalah sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer ya. Serta sistem keagamaan. Kalau menurut kalian apa nih contohnya selain yang saya sebutkan tadi, sistem operasi komputer dan sistem keagamaan? Nah, menurut kalian apa? Silahkan tulis di kolom komentarnya ya sebagai contoh, apa contoh dari sistem abstrak menurut kalian. Nah kemudian, sedangkan sistem fisik, karena ini ada sistem abstrak dan sistem fisik, memang merupakan sistem yang secara fisik dapat dilihat. Ini kebalikan dari yang abstrak tadi ya. Yang dapat dilihat, contohnya apa? Sistem komputer. Kalau tadi sistem operasinya, sekarang sistem komputernya. Sistem komputer ya. Bagaimana komputer itu bisa berjalan, komponen apa aja, itu merupakan sistem komputer. Sistem komputer itu termasuk ke dalam sistem fisik. Selain itu apa? Yaitu sistem transportasi contohnya. Kemudian ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Di sistem tertutup ini yang secara definisinya adalah sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Namun sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur ya sebenarnya. Tanpa adanya turut campur tangan dari pihak luarnya. Namun secara teoritis sistem tertutup ini ada. Tetapi kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup gitu loh. Yang ada hanyalah relative closed system. Ya ini secara relatif ya tertutup. Tapi tidak benar-benar tertutup. Nah, selain sistem tertutup, ada juga sistem terbuka. Kalau sistem terbuka ini adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Jadi sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem lainnya. Karena sifatnya terbuka dan terpengaruh oleh lingkungan luarnya, suatu sistem harus mempunyai sistem pengendalian yang baik. Apa tujuannya? Ya tadi tujuannya agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah dibuat oleh sistem. Kemudian selain sistem abstrak dan sistem fisik serta sistem tertutup dan terbuka, yang ketiga adalah sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Kalau sistem alamiah itu terjadinya melalui proses alam tanpa sedikit pun adanya campur tangan manusia. Contohnya apa? Contohnya adalah sistem perputaran bumi, tata surya. Itu sudah seperti itu tanpa ada campur tangan manusia. Nah, kemudian ada sistem buatan manusia. Artinya kebalikan tadi ya. Artinya adanya interaksi antar manusia dengan mesin sebenarnya. Yang biasa orang sebut dengan human machine system. Ya, atau ada juga yang menyebutkan dengan man machine system. Contohnya apa? Contohnya adalah sistem informasi akuntansi. Balik lagi, kalau kalian tahu kira-kira contohnya apa, silakan tulis di kolom komentar. Cuman yang saya sebutkan tadi hanya sedikit ya. Kalau untuk menambah referensi silakan, membantu referensi silakan tulis di kolom komentar. Nah, kemudian ada sistem tertentu dan sistem tak tentu.
Jadi ada 4 tadi ya, ini yang terakhir. Yang keempat adalah sistem tertentu dan sistem tak tentu. Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi, sebenarnya seperti itu. Itu sistem tertentu. Interaksi di antara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti, sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. Apa contohnya? Contohnya adalah sistem komputer, di mana tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program yang dijalankan. Artinya klik apa, pasti keluarnya apa gitu. Nah, kemudian ada sistem tak tentu yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung probabilitas. Itu ya, sistem tertentu dan sistem tak tentu. Nah, dari klasifikasi sistem ini, menurut kalian yang belum paham apa nih? Belum paham apanya nih? Di bagian mananya nih? Silahkan tulis di kolom komentar, dan apakah harus harus dijelaskan lebih detail atau tidak, atau begini, untuk lebih jelasnya menurut kalian apa sih contoh yang cocok untuk klasifikasi masing-masing klasifikasi sistem ini? Silakan ditulis ya di kolom komentar. Bahasan yang selanjutnya adalah pelaku sistem. Sudah pasti kalau sebuah sistem itu pasti ada yang menggunakan sistem itu. Itu disebut dengan istilah pelaku sistem. Nah, sudah pasti tahu salah satunya adalah pemakai. Di pemakai ini saya jelaskan bahwa di pemakai ini bagi menjadi 3 jenis pemakai sebenarnya. Ada operasional, kemudian ada pengawas, dan ada eksekutif. Kemudian di manajemen juga dibagi menjadi 3, ada manajemen pemakai yang biasanya bertugas untuk menangani ya pemakaian ketika sistem baru diterapkan. Sedangkan yang kedua itu manajemen sistem, yang mana diterapkan dalam pengembangan sistemnya nanti gitu. Yang ketiga, manajemen umum, yang terlibat dalam strategi perencanaan sistem dan sistem pendukung pengambilan keputusan. Kemudian ada disebut pemeriksa. Nah, tadi ada pemakai, ada manajemen, sekarang pemeriksa. Pemeriksa itu untuk menentukan segala sesuatunya berdasarkan ukuran-ukuran standar, yang mana dikembangkan di banyak perusahaan yang sejenis ya, sejenis. Kemudian ada yang keempat itu penganalisis sistem, yang mana fungsi dari penganalisis sistem ini antara lain sebagai contoh arkeolog, yaitu menelusuri cara sistem lama berjalan. Sistem tersebut dijalankan dan segala hal menyangkut sistem lama. Kemudian ada inovator, membantu mengembangkan dan membuka wawasan pemakai bagi kemungkinan lainnya. Kemudian juga ada di mediator, yaitu menjalankan fungsi komunikasi dari semua level, antara lain pemakai, manajer, programmer, pemeriksa, dan pelaku sistem lain yang mungkin belum memiliki sikap dan cara pandang yang sama. Dan ada juga disebut dengan pemimpin. Penganalisis sistem harus personal yang berpengalaman dari programmer atau desainer. Nah, kemudian ada yang nomor 5, itu adalah pendesain sistem. Pendesain sistem menerima hasil penganalisis sistem berupa kebutuhan pemakai yang tidak berorientasi pada teknologi tertentu. Kemudian ditransformasikan ke desain arsitektur, yang arsitekturnya tingkat tinggi ya, desain arsitektur tingkat tinggi, yang nantinya dan dapat diformulasikan oleh programmer akan membentuknya seperti apa. Kemudian ada setelah pendesain adalah programmer. Programmer ini membuat sesuatu berdasarkan dari penganalisis sistem, yang mana memberikan hasil kerjanya dan diolah oleh pendesain sistem, sehingga tugas programmer lah dapat memulai pembuatan sistem itu. Yang terakhir itu ada personal pengoperasian. Personal pengoperasian ini pastinya bertugas dalam bertanggung jawab ya di pusat komputer. Misalnya jaringan, keamanan, perangkat keras, keamanan perangkat lunak, pencetak, dan backup. Itu tugas dari personal pengoperasian. Nah, menurut kalian, kalau seandainya
sebuah sistem atau pelaku sistem tidak memahami tentang pendesain sebuah sistem. Bagaimana menurut kalian? Atau bagaimana kalau seandainya sebuah usaha atau sebuah perusahaan tanpa memiliki manajemen sistem? Silakan tulis di kolom komentar ya. Ya, baiklah. Demikian tentang konsep dasar sistem. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.